Apakah kitab suci dapat dibandingkan kebenarannya? Kitab suci yang satu dengan kitab suci yang lain, atau beberapa kitab suci kemudian dibandingkan bersama-sama dan dicari mana yang paling benar? Apakah itu bisa? Sahabat Bahtera, video ini saya buat karena tadi saya baru saja berdiskusi dengan teman saya tentang kebenaran kitab suci. Dan menurut teman saya itu, kitab sucinya merupakan kebenaran yang tak terbantahkan, yang langsung turun dari Tuhan. Bahkan kemudian ada tantangan dari kitab sucinya, barang siapa dapat membuat satu kalimat yang menyerupai kitab suci itu, maka kebenaran dari kitab sucinya akan dianggap gugur. Tapi menurut ceritanya, tidak ada yang pernah membuat satu kalimat yang sama indahnya, sama syahdunya, sama dalam segala hal. Jadi sampai sekarang kitab suci itu belum ada yang menandingi. Nah, tetapi saya harus mengingatkan bahwa video ini tidak bermaksud untuk membuat kitab suci itu menjadi tidak benar. Tentu tidak, karena kitab suci itu merupakan kebenaran bagi yang meyakini dan memeluknya. Jadi siapapun kita, ketika kita memeluk satu keyakinan, sudah tentu kitab suci itu merupakan kebenaran dalam keyakinan tersebut. Kitab suci itu merupakan sebuah petunjuk yang paling benar, sebuah petunjuk langsung dari Tuhan, sesuai dengan keyakinan apa yang dipeluk di dalam kitab suci itu. Nah, saya tidak akan membicarakan dari sisi tersebut, karena itu adalah keyakinan mutlak. Keyakinan itu adalah apa yang Anda yakini benar, dan itu mutlak. Yang akan saya bicarakan adalah tentang pembandingan. Apakah kitab suci yang satu bisa dibandingkan dengan kitab suci yang lain? Kemudian bisa dicari mana yang benar dan mana yang salah, mana kitab suci yang bohong dan mana kitab suci yang benar-benar dari Tuhan. Apakah bisa kita bandingkan seperti itu? Nah, sahabat Bahtera, saya akan bercerita sedikit tentang seorang penyair. Ini cerita karangan saya ya. Sahibul Hikayat. Ada seorang penyair yang pandai membuat syair. Kemudian karena syairnya sangat indah, maka dia mengatakan ini adalah petunjuk dari Tuhan. Tuhan memberikan petunjuk kepadaku untuk merangkai kata-kata yang indah. Lalu ada penyair yang lain yang tidak percaya bahwa itu adalah syair petunjuk langsung dari Tuhan. Gak percaya. Itu adalah syair-syairmu. Aku gak percaya kalau itu adalah syair dari Tuhan. Kemudian sang penyair tadi bilang kepada penyair lainnya, kalau begitu, coba kamu buat syair untuk menandingi syairku. Kemudian penyair yang tadi, dia membuat syair, kemudian dia bersyair, dia melakukan syair-syairnya. Apa yang terjadi? Yang terjadi, penyair yang satu mengatakan bahwa syairmu tidak seotentik syairku, syairmu tidak seindah syairku, syairmu tidak mengandung lagu-lagu seperti syairku. Nah, sahabat Bahtera, di sini kita bisa belajar bahwa apabila kita akan membandingkan dua hal, apapun itu, karena kita membandingkan, tentu ada tolak ukur yang kita gunakan untuk perbandingan tersebut. Apa tolak ukurnya? Kalau dua kitab suci akan kita bandingkan, tolak ukurnya apa? Kalau kemudian yang dicari adalah kebenaran dari Tuhan, Tuhan yang menurunkan langsung kitab suci itu, lalu ada dua kitab suci yang dibandingkan mana yang diturunkan langsung dari Tuhan dan mana yang tidak, tolak ukurnya apa? Kalau kita mengatakan bahwa tolak ukurnya adalah Tuhanku yang berfirman, maka ini adalah tolak ukur objektif. Karena yang menilai hanya dari salah satu sisi yang mempunyai kitab suci itu. Nah,
Kalau kemudian saya bandingkan demikian, saya punya 2 gelas air. Yang satu adalah air layak minum, yang satu kemudian diakui juga air layak minum. Dan ini akan kita bandingkan, mana yang benar-benar air layak minum. Nah, tentu kita tidak bisa menggunakan tolak ukur salah satunya. Saya tidak bisa menggunakan tolak ukur dari gelas A atau gelas B. Saya harus menggunakan tolak ukur yang benar-benar netral. Misalnya, tolak ukurnya adalah pH air, keasaman air, sifat basa air, kemudian pengukuran dari bakteri-bakteri yang ada, kemudian kejernihan air, kemudian bau air. Ini kan tolak ukur yang ada di tengah. Tolak ukur yang kemudian dibuat karena untuk membandingkan dua hal agar menjadi standar pengukuran. Maka dari tolak ukur itu dapat diambil kesimpulan mana air yang layak minum. Nah, kalau kitab suci, bagaimana kita akan membandingkan? Apa tolak ukurnya? Kalau Anda mengatakan yang satu adalah tolak ukur firman Tuhanku, yang satu juga mengatakan tolak ukur firman Tuhanku, dua-duanya akan memegang keyakinan yang sama. Dua-duanya akan memegang bahwa yang satu benar menurut keyakinannya, yang satu juga benar menurut keyakinannya. Nah, ini kan susah karena memang tidak ada tolak ukurnya. Ketika saya menggunakan tolak ukur A untuk membandingkan cerita dari 2 syair tadi, tentu syair yang satu akan terlihat jelek, akan terlihat nggak masuk akal, akan terlihat kalah dari tolak ukur yang saya gunakan. Kalau saya menggunakan tolak ukur dari syair A. Kalau saya menggunakan tolak ukur dari syair B, syair A ini akan jelek, tidak memenuhi syarat, dan dianggap bahwa lagunya bukan lagu syair. Kalau tolak ukurnya adalah syair B. Maka hal itu kita lakukan untuk membandingkan dua hal, kita harus memiliki tolak ukur yang netral. Dan tolak ukur itu merupakan standar yang dipakai untuk mencari hal-hal yang akan kita bandingkan. Tetapi kalau kitab suci ini akan menjadi sangat rumit sekali, akan menjadi sangat susah sekali. Karena yang kita bandingkan adalah keyakinan. Keyakinan ini nggak bisa dibandingkan. Keyakinan A itu benar menurut pemeluk keyakinan A. Keyakinan B itu benar menurut pemeluk keyakinan B. Kitab suci A juga benar menurut pemeluk keyakinan kitab suci A. Kitab suci B juga benar menurut keyakinan pemeluk kitab suci B. Jadi apa yang mau kita bandingkan? Gak ada sebetulnya. Karena ini adalah keyakinan. Keyakinan tidak bisa dibandingkan. Nah, kembali ke penyair tadi. Setiap penyair itu akan unik sesuai dengan keotentikan dirinya sendiri. Jadi setiap penyair tidak akan bisa dibandingkan. Saya menulis buku juga tidak bisa dibandingkan dengan penulis yang lain. Kalau Anda melihat tulisannya J.K. Rowling dengan tulisannya Paulo Coelho, apakah Anda bisa membandingkan hal itu? Membandingkan apakah tulisan J.K. Rowling yang lebih bagus daripada tulisannya Paulo Coelho? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Di dalam dunia sastra, tulisan itu tidak bisa distandarisasikan. Nggak bisa. Bahkan di Indonesia, untuk standar profesi, menulis ini sekarang sudah ada standar profesinya ya. Standar nasional profesi penulis itu sekarang sudah ada dan sudah dikeluarkan oleh BNSP. Tetapi yang bisa diukur, yang bisa diberikan standar profesionalisme dalam penulis adalah tulisan-tulisan non-fiksi. Kenapa? Karena tulisan non-fiksi ada standarnya dan bisa dibuat standarnya. Tetapi di Indonesia pun, tulisan sastra tidak ada standarisasinya. Tidak ada standarisasi untuk profesionalisme di bidang sastra. Dan BNSP nggak mengeluarkan itu.
BNSP hanya mengeluarkan standar profesi nasional untuk penulis non-fiksi. Kenapa? Karena sastra itu adalah sangat objektif sekali. Sangat objektif. Yang satu orang bisa suka, yang satu orang lagi nggak suka. Sastra ini masalah like and dislike. Saya suka dengan gaya penulisan penulis A. Orang lain mungkin suka dengan gaya penulisan penulis B. Orang lain lagi suka dengan penulis yang lain. Jadi kalau sastra, masalahnya bukan bagus dan nggak bagus. Masalahnya adalah suka dan nggak suka. Masing-masing orang penulis mempunyai gaya sendiri-sendiri, mempunyai style sendiri-sendiri, dan itu tidak bisa dibandingkan. Ada penulis sastra buku fiksi ya, yang kemudian tulisannya sangat vulgar sekali. Sangat vulgar sekali. Kalau dulu mungkin kita mengenal tulisan-tulisan zaman dulu itu. Ada Eni Ero gitu. Tapi yang suka banyak kan? Apakah itu standar bagus? Enggak. Tapi kenapa disukai oleh orang banyak? Ya karena tulisan-tulisan fiksi itu adalah like and dislike. Nah, kalau demikian, bagaimana baiknya atau sikap kita ketika ada orang yang akan membandingkan kitab suci? Dan ini banyak sekali di YouTube. Ada kelompok satu yang kemudian membandingkan kitab sucinya dengan kelompok yang lain, mencari kesalahan, celah-celah apa yang disebut sebagai kebohongan kitab suci, kesalahan kitab suci, hanya untuk membuktikan bahwa kitab suci itu yang dibandingkan ini tidak berasal dari Tuhan. Kemudian dibandingkan kitab suci yang lain adalah kitab suci buatan manusia. Nah, yang satu ingin membuktikan bahwa kitab suci yang dianutnya merupakan kitab suci pemberian Tuhan. Nah, kalau kita saling membandingkan kitab suci, kita terjebak di dalam ego kita untuk mengakui sesuatu yang seharusnya itu ada di ranah keyakinan. Kalau itu di ranah keyakinan, tidak seharusnya kita membanding-bandingkan. Yang ini benar, yang ini tidak benar, yang ini berasal dari Tuhan, yang itu tidak berasal dari Tuhan. Apakah kita pantas membanding-bandingkan hal itu? Tentu nggak bisa, nggak pantas juga. Kenapa? Karena keyakinan tidak untuk dibandingkan. Keyakinan untuk diimplementasikan di dalam kehidupan. Oke, kalau Anda masih menggunakan kata harus dibuktikan. Kitab suci ini sebagai sebuah kebenaran harus dibuktikan. Satu-satunya cara untuk membuktikan itu sebagai sebuah kebenaran adalah bukan mencari bagian-bagian dari kitab suci itu yang diyakini bahwa itu berasal dari Tuhan, dan kemudian mencari bukti-bukti dari kitab suci lain yang diyakini bahwa itu bukan berasal dari Tuhan. Satu-satunya untuk membuktikan apakah kitab suci ini benar, kebenaran, dan berasal dari Tuhan atau tidak, adalah bagaimana implementasi kita di dalam kehidupan dari memahami kitab suci ini. Kalau kemudian kita membaca kitab suci yang kita akui itu benar, kebenaran berasal dari Tuhan, tetapi implementasi kita terhadap apa yang kita akui sebagai kebenaran ini merusak alam, membuat tatanan menjadi chaos, permusuhan, perkelahian, perdebatan yang akhirnya menjadi perkelahian, permusuhan. Apakah itu kebenaran? Kalau kemudian kita meyakini sebagai kebenaran kitab suci ini yang datang dari Tuhan, dan implementasi kita adalah menjaga lingkungan, melestarikan alam semesta, saling menghormati, gotong royong, kasih sayang. Ini adalah implementasi. Jadi kalau kita hanya bicara tentang kitab suci ini benar, kitab suci itu salah, kitab suci ini berasal dari kebenaran, kitab suci ini berasal dari manusia, kitab suci ini dibuktikan karena benar, kitab suci ini tidak dibuktikan karena tidak benar. Kebenaran hanya menjadi sebuah konsep.
Dan Anda yang saling mempertentangkan tentang kitab suci mana yang benar dan mana yang tidak, hanya berdebat tentang konsep kebenaran. Kalau kemudian kita berdebat tentang konsep kebenaran, tentu masing-masing merasa benar. Konsep A yang diyakini dalam kebenaran ajarannya itu adalah mutlak benar bagi yang meyakini. Demikian dengan konsep-konsep yang lain. Nah, kalau kita menghentikan ini, nggak usah cari-cari kesalahan deh. Nggak usah cari-cari di kitab suci lain itu buatan manusia atau buatan Tuhan. Nggak usah juga cari-cari di kitab suci lain itu turun dari Tuhan atau dibuat manusia, atau kitab suci langit atau kitab suci bumi gitu ya. Oh, ini tergolong kitab suci langit, ini tergolong kitab suci bumi gitu. Nggak usah deh kita saling membandingkan hal tersebut. Yang penting di dalam kehidupan ini bukan kemudian kita mencari salah, bukan kemudian kita membandingkan mana yang benar dan mana yang salah. Yang penting adalah bagaimana kita mengimplementasikan kebenaran yang kita pelajari dari kitab suci itu. Bila implementasi kebenaran yang kita pelajari dari kitab suci itu mengembangkan kehidupan, mengembangkan kasih sayang, memelihara lingkungan, dan sifat-sifat universal mulia untuk semua hal di dalam kehidupan kita, itulah kebenaran yang terwujud. Bukan kebenaran konsep yang hanya kita perdebatkan. Sahabat Bahtera, jadi bagaimana? Apakah kita bisa membandingkan kebenaran kitab suci? Atau Anda yang masih terus mencari-cari perbandingan kitab suci, kemudian mencari-cari kesalahan kitab suci, hanya untuk mengatakan bahwa ajaran yang satu bukan berasal dari Tuhan, ajaran yang satu berasal dari Tuhan, ajaran yang ini buatan manusia, yang ini buatan Tuhan. Kapan selesainya? Kapan kita memikirkan keindahan kehidupan ini? Membangun lingkungan dengan damai, hidup dengan saling bantu-membantu, saling support. Kapan? Kalau waktu kita hanya kita gunakan untuk mencari kesalahan-kesalahan pada kitab suci orang lain. Kapan kita akan berbuat terhadap lingkungan kita dan kehidupan kita? Kalau waktu kita hanya dihabiskan untuk mencari celah untuk menyalahkan kitab suci yang lain. Sahabat Bahtera, mari kita lakukan hal-hal yang bermanfaat, karena kebenaran bukanlah tentang konsep yang Anda pikirkan. Kebenaran adalah apa yang Anda implementasikan di dalam kehidupan Anda. Selamat mengimplementasikan kebenaran. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah bersama saya, Agung WB. Salam cinta dan bahagia.